hidup kalian. Sepakat? 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 Ya, aku sepakat untuk menentukan hidup kalian. Kawan-kawan, seluruh penanggur sepakat? Sepakat? Ya. Kawan-kawan, pemerintah selalu sampaikan kepada penanggur. Betul toh? Betul toh? Nah, dengan itu kawan-kawan, perjuangan tim penanggur bersama seluruh penanggur kerja dari 2018. Sikap pertama yang kami ajukan si Menpan RB bersama PBNI. Betul sangat kami lakukan audiensi untuk mempersiapkan penerimaan kali ini, dan sikap itu sudah diterima oleh pemerintah Republik. Kawan-kawan, kedua, penerimaan CPNS kali ini harus dilakukan sikap. Kalian harus sepakat berdasarkan untuk itu kawan-kawan, kita ini dianggap bodoh. Kalau pemerintah bilang kami tidak ada, tipu saja. Pemerintah bilang kami tidak ada, tipu saja. Pemerintah dilakukan berdasarkan aspirasi, mengambil kebijakan berdasarkan statement. Pemerintah yang dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan aspirasi rakyat dan aspirasi penanggur. Sepakat? Itu sudah jelas di dalam Undang-Undang 2008 nomor 8, kawan-kawan. Hukum kita kuat. Jadi kawan-kawan, pemerintah bilang sistem tipu saya. Yang pengambil kebijakan siapa? Yang pengambil kebijakan siapa? Yang pelaksana pemerintah siapa? Bupati kok? Pemimpin kok? Sepakat? Maka itu kawan-kawan, yang pengambil kebijakan ada, maka seluruh roda pemerintahan mudah melaksanakan dan mudah mengambil kebijakan, mudah bertindak bila ada pemimpin ada di tempat. Sepakat? Kalau dibilang sistem, kalau dibilang pilihan, kalau pengambil kebijakan ada di tempat saja kawan-kawan. Maka saat ini kami menerima hasil kami yang sudah kerja dari jauh. Yang jadi saksi dalam perjuangan kami adalah ada orang tertentu yang ada di pemerintahan. Yang pertama, lembaga legislatif DPR. Sampai saat ini mereka belum berakhir jabatan. Orang itu sudah ada di kawan-kawan. Kalau pemerintah dan juga di pemerintah juga ada yang jadi saksi hasil perjuangan kita penanggur. Untuk itu kawan-kawan, jangan takut dengan jadwal nasional pemerintah dalam CPNS. Kita tidak boleh takut. Pengambil kebijakan ada, pimpinan ada, mereka bisa tanggung jawab.
Sepakat toh? Sepakat toh? Ya. Untuk itu sebelum kita membaca sikap, saya kasih satu orang untuk orasi. Benang mundur diam. Benang mundur diam. Benang mundur diam. Tapi kami adalah orang Dugliai. Kenapa tidak kawan-kawan? Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 di dalamnya berkata kata desentralisasi. Itu artinya bahwa pemerintah pusat memberikan kepada daerah otonom untuk berkuasa untuk melakukan kebebasan daerah itu tersebut. Jadi secara undang-undang sangat mendukung, itu bagian dari aspirasi kami juga. Jadi orang Dogliai tidak bisa jadi orang lain. Benarkah tidak kawan-kawan? Kami orang Dogliai adalah tetap orang Dogliai. Terus realita lihat teritorial Papua ini sangat berkuasa dengan istilah imigrasi masuk Papua untuk memanfaatkan CPNS. Sedangkan kami orang Papua sangat asing dan sangat hadir di atas tanah dan negeri kami. Benarkah tidak kawan-kawan? Jadi secara hari ini juga saya akan interaksi bahwa di antara kami semua ada yang tidak pernah lulus dari tahun 2008, kan tidak kawan-kawan? Oh, kalau boleh bisa maju ke depan untuk kita bisa interaksi bahwa mereka ada rambut putih, bahwa mereka ada kepala botak dan kaki lumpuh. Tandanya bahwa mereka hanya mengharapkan CPNS untuk mau lolos. Tapi di dalam setiap penerima hanya manfaatkan bukan orang seluruh dia. Benarkah tidak? Angkat tangan yang kepala botak, ada rambut putih dan kaki lumpuh di antara penanggung yang hadir hari ini. Tandanya bahwa Pemda buta, Pemda tidak peduli dengan tidak manfaatkan dan putra asli Dogliai. Mari. Sabar, Bapak, saya ada interaksi ini. Jadi secara pribadi dan kami sayangkan hal itu. Otsus menjamin, sangat menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang pusat, hanya 4 kebijakan yang bisa oleh pusat, itu keuangan, keamanan perempuan, itu kebijakan diambil oleh pusat dalam undang-undang otonomi khusus. Tapi selain daripada itu, pemerintah daerah bisa kendalikan, pemerintah bisa atur secara sendiri. Jadi hari ini pun juga kami tidak mau terima, kami tidak mau dengar bahwa tentang CPNS tahun 2024 itu ditentukan oleh pusat. Itu hanya penyelenggara pusat untuk meneruskan CPNS 1 nasional Indonesia. Yang bisa mengambil pusat hari ini juga, tahun ini juga Pemda. Jadi kami minta orang asli Dogliai, benar atau tidak? Terus yang kedua, khusus untuk kami publik Papua, teritorial Papua itu hanya satu harapan, jadi kami jadi CPNS. Selain dari itu kami tidak pernah bisa lami dan bisa ambil alih. Tandanya bahwa orang Papua belum punya toko, belum punya pengusaha. Jadi hari ini kami ambil komitmen, kami ambil MOU, kami ambil statement, interaksi bahwa harus 100% orang asli Dogliai. Demikian kurang lebihnya, saya minta maaf. Waktunya kembali kepada penanggung jawab atau yang menyelenggarakan kita. Penanggung Dogliai! Penanggung Dogliai! Penanggung Dogliai! Jadi, PPP ini. Dan di Bapak Sekda dan juga ini untuk penanggatan pegawai bukan dari pusat. Karena ini otonomi daerah, berarti kepala daerah dengan Sekda BKD yang ditentukan untuk unit daerah.
seandainya besok rapat angkatan pegawai PNS kami sudah dimuliakan dan sudah sampaikan dan juga dari awal sampai sekarang. Saya tidak perlu bicara banyak karena di sini Bupati Petrus Agapa dengan Yakubus Demopa terus dengan pengatur operator daerah BKD Meki Boma. Kalau ada akan bicara banyak karena mereka yang bikin hancurkan daerah ini. Sekian dan terima kasih. Kita tersisa tapi pengangguran kami dalam berjumlah yang banyak. Jakarta sudah tutup dalam di bawah pemerintahan Jokowi. Penerimaan seluruh Indonesia sudah tutup dan saat ini sudah bukan penganggur. Berdasarkan itu, kami tolak orang yang luar dari Dogian. Teman-teman kita di Papua, Dayak, Padia saja kami tolak, apalagi pendatang. Apalagi pendatang. Jakarta harus sadar, pemerintah pusat harus sadar bahwa mereka sendiri yang tidak akan penerimaan selama sekian tahun. Berdasarkan itu, teman-temannya kita sendiri saja tidak cukup penerimaan tahun ini. Apalagi mau libatkan nomor Papua, pendatang. Itu terusan kedua, termoral. Yang saat ini yang kami datang, kami hanya butuh keadilan. Keadilan dalam hal ini, semua orang asli daerah. Yang kedua, kita melihat pengangkatan tahun 2018. Pemerintah daerah dalam hal ini panitia penerimaan BKD, mereka bilang penerimaan tahun ini akan dipatokan pada nilai. Apakah betul? Mereka yang terima nilai tinggi pada saat itu, mereka yang terima penghargaan. Orang itu saja tidak lolos. Yang masuk itu pendatang yang nilainya 5%, 1%, 2% yang masuk. Sedangkan putra daerah yang nilainya lebih tinggi. Orang-orang itu yang tidak masuk. Berdasarkan pengalaman itu, penerimaan tahun ini kami tidak mau dipatokan pada nilai. Setuju? Kami tolak dipatokan pada nilai. Karena kami pernah dikecewakan seperti ini dan kali ini juga kami tidak mau pemerintah dengan alasan bahwa kami akan dipatokan pada nilai. Itu yang kami tolak. Padahal pada saat itu wifi tidak boleh, koneksi internet tidak boleh. Kita ditipu, kita dibodohi. Ini kita punya negeri, kita menentukan kita punya nasib di atas tanahnya sendiri, di atas kita. Dengar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelima itu panitia penerimaan BKD tahun ini harus dikawal oleh aliansi penanggur Kabupaten Dogian sendiri. Kami tidak mau pemerintah alokasikan dana untuk keamanan. Kami tidak akan jahat. Kami bukan orang jahat. Kami diemosikan, kami bertindak keras karena apa? Pemerintah tidak mau akomodir kami, anak-anak putra daerah. Kami itu butuh keadilan saja. Di Dogian ini tidak ada kasus bahwa pada saat penerima keamanan pernah terbunuhkan, tidak ada kok. Makanya itu kami usul besok aliansi penanggur Dogian yang harus kawal panitia penerimaan tahun ini. Itu pertama. Terus yang kedua kami minta 100% orang asli Dogian. Karena apa? Karena ketua DPR orang asli Dogian. Ya. Bupati orang asli Dogian, walaupun warganya orang Dayak, tapi orang asli Dogian dia sudah. Karena Tuhan dan alam yang ada di Dogian sudah tunjuk dia bahwa engkau pergi layani orang Dogian yang dalam sedang tersesat. Kalau hal ini penanggur terlalu banyak,
Makanya itu kami pesan kepada Bupati tahun ini 100% orang ngasih bagian. Orang Papua saja kan itulah. Orang Madura mau datang ke Timika, mau datang ke Pania, mau datang Dayan, mau datang. Itu saja kan itulah. Kami sendiri udah penanggung. Jadi makanya dengan itu Ketua DPR orang asli Dogiai, Bupati orang asli Dogiai. Makanya itu segera akomodir 100% orang asli Dogiai ke Menpan segera pergi bayar dengan uang. Tapi itu kan sebut nama, jangan diam-diam. Sebut nama. Itu mungkin saya bisa sampaikan sekian. Waktu saya kembalikan. TK yang jadi saksi. Yang kedua, jadi saksi di pimpinan legislatif di pemerintah Sekda. Waktu itu Sekda jadi Petrus Sagapa jadi Sekda. Dia sendirian jadi. Yang tahu masalah itu dua orang itu. Hasil perjuangan kita itu mereka yang tahu. Kita berangkat dari 2018 untuk menyelesaikan 100%